Oke, welcome back to Korea Romi. Jadi sebelum mulai video ini aku mau kayak ngomong sedikit tentang KTP, perbedaan KTP yang sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, itu banyak yang komen kalau KTP Indonesia itu sebenarnya sudah e-KTP, elektronik KTP, sehingga masa berlakunya sudah seumur hidup kayak Indonesia. Mantap. Jadi maaf karena aku kurang update, nggak tinggal di Indonesia dan juga nggak punya KTP Indonesia. Jadi perbedaan yang saat itu aku batalkan. Jadi Korea sama Indonesia sama-sama memiliki masa berlaku yang tak terbatas atau seumur hidup. Di video sebelumnya aku pernah bilang kalau ada 13 angka rahasia yang nggak boleh kita beritahu ke orang lain. Tapi sebenarnya 6 angka di depan itu adalah tanggal ulang tahun, jadi nggak masalah. Dan hari ini aku mau memberitahu satu digit lagi yang aku bilang seharusnya rahasia. Jadi kan 13, 6 ke depan itu yang angka rahasia, dan 7 di belakang kan ada angka lagi. Jadi sebenarnya aku mau memberitahu kalau di belakang itu kan ada 7 angka rahasia. Jadi kayak aku kan 940508 karena tanggal ulang tahun. Strip ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka rahasia. Nah, angka pertama ini sebenarnya nggak tak beritahu pun bisa ditebak kalau sesama orang Korea. Jadi kayak gini cara nebaknya. Kalau laki-laki, angka pertama dari 7 angka terakhir itu adalah 1, sedangkan perempuan itu 2. Jadi kalau aku mulainya dari 1 sekian. Kalau perempuan itu 2 sekian. Oke. Jadi sebenarnya yang rahasia itu adalah 6 angka terakhir ya. Seperti itu. Rock and roll yo. Ya jadi karena tiap hari aku rap. Iya, jadi dengarkan saya. Jadi rambutnya rock and roll begini. Tapi untuk membuat video yang lebih berkualitas tak mandi. Halo guys, welcome back to Korea Ramit. Jadi tadi habis syuting di rumah, mau tak lanjutkan tapi karena buru-buru ke gereja dan juga makan, akhirnya nggak sempet buat langsung. Terus ini sekarang lagi ada waktu senggang setelahnya gereja. Nah ini aku baru mau menjelaskan. Anyway, langsung kita lanjut tentang perbedaan SIM Korea dan SIM Indonesia. Yuk. Jadi sebelum ngomong tentang perbedaan, mari kita lihat SIM Indonesia kayak apa, SIM Korea kayak apa dulu, oke? Ya, jadi kalau kita lihat SIM Indonesia ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya ada jenis tipe A, B, C, tentunya, terus ada kelamin di bagian atas sidik jari, terus ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, tinggi, pekerjaan, wow, nomor SIM, berlaku sampai dengan, dan kali ini 5 tahun ternyata, dan juga ada tanda tangan. Sedangkan di belakangnya kan tertulis beberapa ketentuan pidana seperti ini, bisa dibaca di SIM Anda sendiri. Ya, jadi ini surat izin mengemudi. Di sini tuh ada tulisan ini kan ya, driver license ataupun surat izin mengemudi artinya. Nah, yang tak tutup di atas ini itu sebenarnya adalah nomor SIM. Dan di sini ada tulisan Ijong Botong, artinya jenis 2 atau tipe 2 biasa. Nah, di sini tuh kayak ini kayak SIM A dan B, sedangkan punya aku ini SIM A majian, belum B. Jadi mobil kendaraan biasa. Kalau yang truk nggak bisa. Nah, di sini ada nama. Nah, di sini itu ada lagi 13 digit yang penting yang aku sudah bilang di KTP. 940508. Dan sebenarnya angka pertama dari 7 angka terakhir ini itu bisa tak tunjukkan karena apa? 7 angka terakhir ini, angka pertamanya itu pasti kalau nggak 12. 1 artinya laki-laki, kalau 2 artinya perempuan, oke? Karena aku laki-laki jadi 1. Terus ada 6 digit rahasia. Jadi yang lebih rahasia itu 6 digit terakhirnya. Oke? Nah, di sini ada alamat lagi, Seoul PLC. Jadi alamat rumahku di Seoul kan sekarang ini. Jadi yang bawah ini ada alamat tak tutup lagi. Seoul PLC, jadi artinya daerah istimewa Seoul kayak gitu. Jadi karena alamatnya di Seoul. Nah, di sini ada tulisannya 면허증 갱신 기간. Jadi ini tuh artinya masa perpanjang. Jadi di tahun 2024 ya pokoknya antara Januari sampai Desember itu, dari akhir tahun sampai dari awal tahun sampai akhir tahun itu adalah masa untuk memperpanjang SIM. Terus di sini ada tulisannya Seoul Jiban경찰 청장. Jadi kayak ketua kepolisian daerah Seoul.
Tanggal penerbitannya 2014 bulan 12 tanggal 11. Jadi kalau di Korea SIM-nya itu berlaku selama 10 tahun. Gunanya itu sama kalau misalnya ada perpindahan alamat dan sebagainya. Tapi mereka juga menuliskan bahwa misalnya aku nggak mau ganti menulis identitasku di sini, aku mau menerbitkan baru aja diganti di sininya. Itu bayar 6.000 won alias 60.000 rupiahan lah sekitar. Seperti itu SIM-nya Korea. Jadi SIM Indonesia sama SIM Korea itu nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau misal kita lihat perbedaan yang pertama adalah adanya tinggi badan. Kalau di SIM Korea tadi kita nggak ada tinggi badan, di Indonesia ada tinggi badan. Tapi permasalahan yang aku temukan yaitu aku pernah lihat orang Indonesia yang tingginya itu 180, tapi di SIM-nya tertulis 170 cm. Jadi gimana? Apakah ini harus ada? Itu menjadi suatu pertanyaan. Yang kedua, kalau Korea masa berlakunya itu 10 tahun, kalau Indonesia itu 5 tahun. Ya, jadi seperti itu juga. Itu perbedaannya. Kalau yang ini udah aku cari, ada beberapa berita bilang kalau Indonesia juga membuat SIM yang seumur hidup, tapi kenyataannya kayaknya masih belum. Untuk informasinya aku udah ngecek sama teman-temanku yang ada di Malang dan mereka bilang KTP udah selamanya, sedangkan SIM masih belum. Mungkin cuman itu, cuman kalau aku boleh nambahkan, oke, ada yang tanya pasti, aku pernah nggak punya SIM Indonesia, SIM A atau apapun, B atau C. Aku pernah punya SIM C, jujur aku nembak. Itu kayaknya 2 tahun lah, aku pas SMA kelas 3, jadi seharusnya sekitar tahun 2011 atau 2012an. Tapi nggak pernah tak pakai, dan juga SIMku itu waktu itu cuma 1 tahun, karena izin tinggalku cuma 1 tahun waktu itu. Dan aku juga berharap buat kalian yang ingin tahu caranya ngambil SIM itu kayak apa, aku akan taruh linknya juga di description box. Jadi karena aku pernah cerita mengenai ujian tesku untuk SIM di Korea, nanti kalian bisa tonton setelah nonton video ini. Ya, jadi kalian nyadar atau enggak, aku kurang tahu, tapi ini kameranya itu yang pasti luas banget, 180 derajat, dan juga kualitasnya seharusnya lebih tinggi dikit. Gimana menurut kalian juga tolong diberitahu, karena ini aku nyoba lebih enak kamera yang ini atau yang biasanya. Tetap subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Aku juga berharap kalian bisa komen